Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana nih kabarnya? Udah day 4, kita masih punya waktu berapa hari? 6 hari lagi ya, teman-teman, buat timbang akhir. Nah, masih semangat semuanya kan? Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Coach Prilly. Saya salah satu coach di kelas diet Quick Start. Oke teman-teman, aku mau sedikit bercerita awal mula kenal Herbalife ya teman-teman. Awal mula kenal Herbalife, aku sama seperti teman-teman semua. Aku ikut kelas diet Quick Start dan aku terbantu turun 8 kg teman-teman dalam waktu 6 minggu. Thank you Allah, thank you Herbalife. Nah, di edukasi sharing D4 ini teman-teman, saya akan sedikit sharing tentang 7 kebiasaan makan yang memicu berat badan teman-teman naik ya teman-teman. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, makan tanpa sadar. Nah, teman-teman pasti biasaan ada yang suka ngemil ya teman-teman. Nah, biasanya kalau kita ngemil pasti tanpa sadar. Kita seumpama kita makan gorengan kalau satu pasti teman-teman kurang ya. Nah, pasti teman-teman pengen nambah lagi dan nambah lagi. Nah, kebiasaan itu yang bikin berat badan teman-teman naik teman-teman. Nah, biasanya orang yang makan tanpa sadar itu pasti nggak tahu tentang kalorinya berapa. Nah, makan tanpa sadar itu bisa menyebabkan teman-teman naik berat badan ya. Oke, lanjut next yang kedua. Yang kedua, teman-teman kurang tidur atau teman-teman punya kebiasaan begadang atau tidur malam ya teman-teman. Kenapa sih kita kalau kurang tidur bisa memicu berat badan naik? Ketika kita terlalu sedikit untuk menutup mata, maka metabolisme kita akan menjadi lambat untuk menghemat energi. Nah, perlambatan ini akan mempengaruhi pada hormon kortisol kita teman-teman. Nah, hormon kortisol ini akan dapat meningkatkan nafsu makan kita menjadi lebih banyak. Jadi, kalau teman-teman begadang, yang suka begadang ya teman-teman, pastikan maksimal jam 10 malam teman-teman sudah tidur ya teman-teman, biar mata beristirahat dan bisa menghemat energi. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kebiasaan makan dan minuman yang manis-manis teman-teman, atau cepat saji. Contohnya seperti burger, kentang goreng, kebab itu makanan favorit saya teman-teman, tapi dulu. Nah, kalorinya itu terdapat 800 sampai 1000 kalori teman-teman. Wow. Ada lagi es krim teman-teman. Es krim itu sangat lezat. Siapa sih yang nggak suka es krim di sini? Pasti teman-teman suka banget ya sama es krim. Nah, di balik kelezatan es krim terdapat kalori juga yang tinggi teman-teman. Kalori 350 kalori terdapat dalam satu es krim teman-teman. Atau teman-teman ada yang pingin lebih kalorinya lebih rendah, bisa pakai shake itu yang dikasih es batu di blender teman-teman. Itu kental, itu persis kayak es krim, apalagi rasa yang coklat itu sangat lezat teman-teman. Terus ada lagi teman-teman, ada minuman yang bersoda. Nah, minuman yang bersoda itu tinggi juga kalorinya teman-teman.
Terus ada lagi mie instan. Nah, mie instan ini menjadi makanan primadona orang Indonesia. Haha. Siapa sih yang nggak suka mie instan? Nah, sebaiknya teman-teman hindari dulu makan mie instan ya. Mie instan itu butuh waktu 48 jam teman-teman buat dicerna oleh tubuh kita. Nah, jadi mulai sekarang hindari dulu makan mie instan teman-teman. Sekarang kita lanjut yang keempat. Yang keempat, kita melewatkan waktu sarapan. Nah, teman-teman, kalau melewatkan sarapan itu bisa menyebabkan pas waktu kita makan siang, teman-teman, itu bisa menambah nafsu makan kita karena perut kita terasa lapar. Karena perut kita terasa kosong dan terasa lapar, nafsu makan kita tambah ya teman-teman. Jadi kita makan dengan porsi yang banyak. Rasa lapar yang berlebihan adalah salah satu penyebab berat badan kita menjadi naik teman-teman. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima adalah tidak mengatur porsi makan teman-teman. Nah, kebanyakan orang itu makan dengan nasi atau karbohidrat yang banyak teman-teman. Nah, sebenarnya kita yang benar itu makan porsinya karbohidrat dengan porsinya protein itu disamakan ya teman-teman. Nah, satu piring itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang separuh itu kita isi serat ya teman-teman. Nah, yang separuhnya lagi itu dibagi 2. Dibagi 2 karbohidrat sama protein ya teman-teman. Sekarang yang keenam. Yang keenam adalah makan tanpa jadwal yang teratur teman-teman. Nah, biasanya banyak orang yang menganggap hal sepele makan tanpa jadwal yang teratur ya teman-teman. Sebenarnya itu hal yang salah teman-teman. Biasanya orang bisa akan merasakan sangat lapar di jam-jam tertentu. Maka di jam waktunya makan, teman-teman akan makan sesuka hati teman-teman. Jadi makan kita jadi lahap dan ingin nambah terus ya teman-teman. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah makan terlalu cepat teman-teman. Makan terlalu cepat itu tidak baik juga teman-teman. Tapi banyak orang yang makan terlalu cepat atau mungkin buru-buru ya teman-teman, dikejar kerjaan mungkin. Nah, biasanya makan terlalu cepat itu tidak baik untuk tubuh kita teman-teman. Biasanya orang makan siang saat waktunya santai, jadi kita tidak bisa menikmati ya teman-teman. Nah, makan terlalu cepat itu bisa menghambat pencernaan kita teman-teman. Nah, pencernaan kita yang terganggu, lalu kita sulit untuk turun berat badan teman-teman. Nah, itu sedikit sharing dari saya tentang 7 kebiasaan pemicu berat badan, makanan pemicu berat badan naik ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan ataupun tanya tentang apa, langsung tanyakan di grup kelas diet kita ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Selamat malam, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.